Negeri ekstrem, bencana alam di Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan beragam wilayah geografisnya dibentuk oleh kekuatan alam. Dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga dataran rendah yang luas, setiap sudut negara ini memiliki cerita tentang bagaimana alam telah membentuknya. Dari pantai Pasifik yang rawan gempa hingga pesisir Atlantik yang dihantam badai, bencana alam adalah bagian dari kehidupan. Gempa bumi di California dan badai di Florida adalah contoh nyata dari kekuatan alam yang tak terduga. Badai, tornado, banjir, kebakaran hutan, dan gempa bumi menguji ketahanan masyarakat setiap tahun. Setiap musim membawa tantangan baru, dan masyarakat harus selalu siap menghadapi yang terburuk. Midwest, yang dikenal sebagai Tornado Alley, sering mengalami puting beliung. Angin kencang dan badai yang dahsyat dapat menghancurkan komunitas dalam hitungan menit. Wilayah pesisir menghadapi badai selama musim badai Atlantik. Setiap tahun, badai besar seperti Katrina dan Sandy mengingatkan kita akan kekuatan destruktif dari alam. Negara bagian barat, terutama California, menghadapi kebakaran hutan karena kondisi kekeringan yang parah. Kebakaran ini tidak hanya menghancurkan hutan, tetapi juga mengancam kehidupan dan properti. Peristiwa ini adalah kenyataan pahit bagi jutaan orang Amerika dengan gambar-gambar rumah yang hancur dan lingkungan yang terendam. Setiap bencana meninggalkan jejak yang mendalam dan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Di tengah kehancuran, semangat ketahanan tetap bersinar saat orang Amerika bersatu dalam masa krisis. Solidaritas dan bantuan antar sesama menjadi kunci untuk bangkit kembali. Seiring meningkatnya bencana alam, muncul pertanyaan tentang perubahan iklim dan perlunya strategi kesiapsiagaan dan mitigasi. Upaya untuk mengurangi dampak bencana dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan menjadi semakin penting. California terbakar, kebakaran hutan Los Angeles tahun 2025. California, yang dikenal dengan sinar mataharinya, kini identik dengan kebakaran hutan. Setiap tahun, musim kebakaran semakin parah, dan tahun 2025 adalah salah satu yang terburuk dalam sejarah. Tahun 2025 sangatlah buruk karena kekeringan berkepanjangan, gelombang panas, dan vegetasi kering. Kondisi ini menciptakan bahan bakar sempurna untuk kebakaran yang tak terkendali. Kebakaran hutan Los Angeles tersulut, menyebar cepat melalui semak-semak kering, didorong oleh angin Santa Ana. Angin ini terkenal karena kekuatannya yang mampu mempercepat penyebaran api. Api kecil berubah menjadi kobaran api yang dahsyat, merobek ngarai dan bukit. Dalam hitungan jam, api telah melahap ribuan hektar lahan. Daerah pemukiman di zona rawan kebakaran berada tepat di jalur kobaran api. Banyak rumah dan komunitas yang terancam oleh api yang tak terkendali ini. Meskipun ada upaya petugas pemadam kebakaran, badai api menghabiskan ribuan hektar lahan, menghancurkan rumah dan bisnis. Para petugas pemadam kebakaran bekerja tanpa lelah, tetapi tantangan yang mereka hadapi sangat besar. Langit berubah menjadi oranye abu yang tidak menyenangkan saat asap dan abu memenuhi udara. Pemandangan ini menjadi simbol dari kehancuran yang terjadi di bawahnya. Kualitas udara menurun drastis, menciptakan kondisi berbahaya bagi jutaan orang. Penduduk Los Angeles dipaksa mengenakan masker untuk melindungi diri dari partikel berbahaya. Rumah sakit dipenuhi pasien yang menderita akibat menghirup asap dan luka bakar. Tenaga medis bekerja keras untuk merawat mereka yang terkena dampak langsung dari kebakaran ini. Skala bencana ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan untuk wilayah yang terbiasa dengan kebakaran hutan. Kerusakan yang ditimbulkan sangat luas dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Kebakaran hutan Los Angeles tahun 2025 menyoroti kerentanan daerah perkotaan di dekat hutan belantara, terutama di masa perubahan iklim. Ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk melindungi komunitas kita dari ancaman yang semakin meningkat. Saat api mengamuk di langit, fenomena tornado api. Di tengah kebakaran hutan Los Angeles, muncul fenomena langka, tornado api. Tornado api ini adalah salah satu pemandangan paling menakutkan dan memukau yang bisa disaksikan selama kebakaran hutan. Pusaran api yang berputar-putar ini, atau pusaran api, terbentuk ketika panas yang hebat dan angin yang bergolak bergabung. Proses ini menciptakan kolom api yang berputar dengan kecepatan tinggi. Udara panas naik dengan cepat dari api, berinteraksi dengan udara yang lebih dingin, menciptakan kolom yang berputar. Fenomena ini sering terjadi di daerah dengan suhu tinggi dan angin kencang.
Pusaran ini menarik lebih banyak udara panas dan bara api, menyerupai tornado dengan api. Bara api yang terbawa angin dapat menyebar ke area yang lebih luas, memperburuk kebakaran. Tornado api, meskipun lebih kecil dari tornado tradisional, menghasilkan kecepatan angin yang tinggi dan panas yang hebat. Kecepatan angin ini bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Pemandangan tornado api sungguh menakjubkan sekaligus mengerikan, mampu melelehkan logam dan membakar apapun yang dilewatinya. Kerusakan yang ditimbulkan bisa sangat parah dan sulit dikendalikan. Selama kebakaran hutan Los Angeles, tornado api menambah lapisan bahaya lainnya, menunjukkan kondisi kebakaran hutan yang ekstrem. Fenomena ini mengingatkan kita akan kekuatan alam yang luar biasa dan perlunya kewaspadaan dalam menghadapi bencana alam. Kota yang terluka akibat dari badai api. Saat kebakaran hutan Los Angeles mereda, tingkat sebenarnya dari bencana menjadi jelas. Ribuan rumah dan bisnis hancur menjadi abu. Lanskap terluka dengan pohon-pohon yang menghitam dan tanah yang hangus. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, hidup mereka terbalik karena kehilangan rumah dan harta benda. Beban emosional menyaksikan kehancuran seperti itu sangat membebani para penyintas. Udara yang tebal dengan asap dan abu menjadi pengingat akan tragedi tersebut. Selain nyawa manusia dan harta benda, kebakaran hutan menghancurkan lingkungan, membakar sebagian besar hutan dan habitat satwa liar. Hilangnya vegetasi meningkatkan risiko tanah longsor dan erosi, menimbulkan ancaman lebih lanjut. Proses pemulihan membutuhkan upaya koordinasi besar-besaran yang melibatkan badan pemerintah, lembaga nirlaba, dan relawan. Kemarahan musim dingin, badai salju dan badai es memperparah krisis musim dingin tahun 2025, membawa tantangan baru dengan badai salju dan badai es yang dahsyat. Midwest dan Northeast sangat terpukul dengan rekor salju dan suhu beku. Salju tebal melumpuhkan transportasi, menutup jalan raya dan membatalkan penerbangan. Berat salju menyebabkan atap runtuh dan kabel listrik putus, membuat banyak orang tanpa listrik atau pemanas. Badai musim dingin tahun 2025 menyoroti kerentanan bahkan negara maju terhadap kekuatan alam. Harga ekstrem, perubahan iklim dan meningkatnya bencana alam. Peristiwa cuaca ekstrem tahun 2025 mengintensifkan perdebatan tentang peran perubahan iklim dalam mendorong bencana ini. Para ilmuwan memperingatkan bahwa planet yang memanas menyebabkan peristiwa cuaca ekstrem yang lebih sering dan intens. Udara yang lebih hangat menahan lebih banyak uap air, yang menyebabkan curah hujan lebih deras, dan peningkatan risiko banjir. Naiknya permukaan laut memperburuk dampak badai dan badai pesisir. Peristiwa cuaca ekstrem tahun 2025 berfungsi sebagai panggilan untuk bertindak cepat tegas untuk mengatasi krisis global ini. Mempersiapkan yang tak terelakkan. Strategi untuk dunia yang berubah. Seiring meningkatnya bencana alam, kita harus beradaptasi dengan kenyataan baru. Upaya mitigasi berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui energi bersih dan praktik berkelanjutan. Adaptasi melibatkan penguatan infrastruktur, pengembangan sistem peringatan dini, dan penerapan kebijakan penggunaan lahan yang mengurangi risiko. Upaya global dengan kerjasama internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Seruan untuk bertindak, tanggung jawab individu dan kolektif dalam menghadapi bencana. Mengatasi perubahan iklim membutuhkan upaya kolektif dari individu, masyarakat, bisnis, dan pemerintah. Individu dapat mengurangi jejak karbon mereka dan mendukung praktik berkelanjutan. Masyarakat dapat meningkatkan ketahanan melalui kode bangunan yang lebih kuat dan rencana evakuasi. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menerapkan langkah-langkah ini. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang, sebelum terlambat.